Saudara, terkait dengan pencarian hari keempat, bencana longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi terakhir, ada 2 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sehingga total korban meninggal yang ditemukan hingga saat ini ada 24 orang dan 2 orang masih dicari. Di hari keempat pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saudara, petugas gabungan kembali menemukan korban tewas yang diyakini anak perempuan dari sekretaris Desa Kasimpar yang selama 3 hari sebelumnya dinyatakan hilang. Satu jenazah yang diduga adalah atas nama Aurel, berusia 14 tahun, anak perempuan dari sekretaris Desa Kasimpar. Berhasil ditemukan pada hari ini di pencarian hari keempat. 300 meter di dekat rumahnya di area persawahan. Dan saudara, informasi terbaru beberapa saat yang lalu memang telah ditemukan kembali 2 jenazah di area bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi yang kami dapatkan, 1 jenazah sudah teridentifikasi merupakan warga sekitar yang berjenis kelamin perempuan berusia 14 tahun. Ada jurnalis Kompas TV Jinawi yang memantau langsung di lokasi kejadian. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jinawi. Jinawi, selamat pagi. Seperti apa kondisi di sana? Tadi ada informasi 2 jenazah baru ditemukan. Informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa Kompas TV? Ya, betul sekali, pada pagi hari ini dan sekitar jam 8 pagi di hari keempat pencarian ini kami mendapatkan informasi setidaknya ada 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR dan juga tim gabungan dalam mengevakuasi korban bencana longsor di Kecamatan Petengkuriono ini. 1 di antara 2 jenazah tersebut sudah berhasil dibawa dan diidentifikasi, dan kemudian tadi sudah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Petengkuriono untuk diidentifikasi, dan sekarang sudah dikembalikan ke rumah duka untuk nanti bisa dilakukan prosesi pemakaman seperti itu. Sementara 1 jenazah masih di lokasi yang saat ini sedang dievakuasi dan sedang di dalam perjalanan untuk menuju ke sini dan untuk diidentifikasi. Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan adalah setidaknya ada 24 korban meninggal dunia akibat bencana longsor ini, dan masih ada setidaknya 2 atau 3 korban yang masih hilang. 1 korban yang belum diidentifikasi ini kami masih belum mengonfirmasi apakah 1 jenazah ini adalah salah satu dari pencarian korban yang hilang ataukah memang ada korban yang lain di saat kejadian, karena kami masih belum mengetahui hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba berbincang dengan Bapak Budiono selaku Kepala Kantor Basarnas Semarang. Baik, selamat pagi Pak Budiono. Selamat pagi, Mbak. Ya. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa pagi ini ada kabar 2 jenazah dari lokasi menuju ke sini untuk diidentifikasi. Seperti apa, Pak? Lebih jelasnya. Ya, baik, benar sekali untuk operasi hari keempat ini. Tadi pukul 08.00 tim SAR gabungan telah menemukan korban pertama atas nama Aurel, usia 14 tahun, jenis kelamin perempuan. Dan kemudian tadi baru saja informasi dari lapangan juga ada 1 korban lagi ditemukan di sektor 3. Sedangkan korban pertama tadi di sektor 1, yaitu di area rumah Pacarik, dan yang 1 lagi ini dalam proses evakuasi di area sektor 2, yaitu di area Alo Cafe. Mudah-mudahan yang kita cari ini sesuai dengan data yang kita punya, sehingga kalau kita jumlahkan berarti sudah ada 24 korban meninggal ditemukan, sehingga masih ada 2 lagi korban yang dalam pencarian. Mudah-mudahan yang kita cari tadi itu adalah sesuai dengan data yang kita cari, sehingga
masih ada 2 lagi. Baik Pak, ini kan artinya dari jam 7 pagi tadi tim SAR dan juga gabungan bergerak untuk mengevakuasi korban. Kemudian ini jam 8 kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada yang dibawa ke sini. Ini bagaimana Pak akhirnya bisa begitu cepat mendapatkan dan bisa mengevakuasi korban Pak? Ya, untuk tim SAR gabungan memang dari awal tadi pukul 7 memang sudah tim Alkon atau tim awal sudah sampai di sana untuk melakukan pencarian sesuai dengan yang diprediksi, di mana adanya keberadaan korban, karena pada hari sebelumnya memang di situ sudah ditemukan ya, sehingga prediksi pada saat terjadi longsor adanya kerumunan orang yang sedang bertujuh di rumahnya Pak Sarik, sehingga kita sesuai sekali atau tepat kita perkiraan ditemukannya korban pagi tadi ini. Artinya berarti kan sudah dipetakan dengan jelas ya Pak hari ini. Lalu kalau kemarin ada 4 titik, lalu bagaimana dengan hari ini Pak? Ya, untuk hari ini kita fokus, kita mengerucut ya, agak kita persempit area pencarian, kita fokus kepada titik yang memang diduga ya, yaitu area rumah Pak Sari, kemudian di Alo Cafe dan di Pertamini. Itu adalah lokasi memang yang kita fokuskan di situ untuk hari keempat ini, sehingga kita tim gabungan bisa lebih sempit dan kemungkinan ditemukannya korban akan lebih besar lagi. Kalau personel sendiri Pak, kalau kemarin kan sampai ada 1.200 gabungan dari relawan, SAR, TNI, Polri. Kalau hari ini apakah sama Pak jumlahnya? Ya, untuk hari ini memang kurang lebih sama. Itu dibagi beberapa klaster, ada yang logistik dan tim pencari, sehingga seluruhnya kurang lebih 1.200 personel. Kalau untuk kendala sendiri Pak, bagaimana Pak kendala di lapangan? Kan tadi dan juga kemarin sudah dibuka jalurnya dengan eskavator, lalu seperti apa hari ini di lapangan Pak? Ya, kita memang berharap alat berat eskavator itu hari ini tiba di lokasi ya, karena memang hingga saat ini masih belum sampai di lokasi, masih dalam perjalanan sambil membersihkan ataupun berusaha untuk mencapai lokasi kejadian. Karena memang banyak rintangan ya atau obstacle yang harus kita lalui, dan sementara ini kami mengandalkan Alkon, itu penyemprot air. Disitulah tadi menggunakan alat tersebut tim SAR gabungan dapat menemukan kedua korban tersebut. Pak, ini kan memasuki hari keempat ya Pak pencarian, sementara kalau untuk dari SOP sendiri ada 7 hari dan ini sudah tinggal 2 atau 3 korban lagi nih Pak yang akan dicari. Bagaimana optimismenya dan kemudian di hari keempat ini seperti apa nanti Pak prediksi jenengan? Ya, kita dengan modal semangat dan kebersamaan kita optimis korban akan segera ditemukan seluruhnya dalam waktu dekat ini. Karena dengan pengalaman beberapa hari ini korban ditemukan, maka tim saat di gabungan di lapangan sudah bisa memprediksi, bisa memperkirakan di mana keberadaan korban. Ya. Terakhir ini Pak, ini kan cuaca dari kemarin seperti ini mendung walaupun belum turun hujan. Itu seperti apa cuaca di lapangan Pak? Karena kemarin kan jam 3 sore ini harus diberhentikan karena kabut dan hujan ya Pak. Lalu bagaimana cuaca hari ini? Apakah juga ada rekayasa atau seperti apa Pak? Iya, kami sudah berkoordinasi tadi pagi dengan BMKG dan BNPB bahwa hari ini ada rekayasa cuaca ya. Dan terbukti tadi pagi hingga saat ini masih belum turun hujan ini. Mudah-mudahan sampai sore nanti akan cuaca seperti ini bagus, sehingga tim SAR gabungan akan lebih mudah untuk melakukan pencarian. Ya. Baik, terima kasih Pak Budiono, selamat bertugas Pak. Terima kasih. Ya saudara, untuk hari ini di hari keempat masa pencarian korban dari longsor di Kecamatan Petung Kriono ini, tentu saja kita berharap agar cuaca mulai dari pagi hingga sore nanti tetap cerah seperti ini sehingga bisa memaksimalkan para tim SAR, tim gabungan dan juga TNI Polri untuk bisa mengevakuasi korban-korban yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Seperti itu, kembali ke studio. Jinawi, apabila Anda perhatikan di sana, memang apakah aksesnya sudah sepenuhnya dibuka? Kemudian apabila akses sepenuhnya dibuka, bagaimana dengan aktivitas warga di sana? Karena kita ketahui sebelumnya akses ditutup sehingga kegiatan warga terhambat di Petung Kriono, Pekalongan. Iya baik, sebetulnya untuk akses di sini untuk menuju ke
untuk menuju ke Desa Kasimpar yang terletak 5 km dari titik saya berdiri. Ini sebetulnya kemarin sempat ada dibatasi begitu aksesnya. Tidak semua orang bisa melewati akses tersebut, hanya para relawan, kemudian para tim SAR dan juga warga desa setempat yang tinggal begitu di Desa Kasimpar. Namun untuk hari ini sepertinya jika saya pantau bisa dilihat ke arah jalan sana saudara, ini masih lengang begitu, jadi sehingga akses ini masih terus dibuka. Namun memang perlu diperhatikan tidak semua orang bisa melewati akses ini karena jalan dari arah tempat saya berdiri menuju ke Desa Kasimpar dan dusun-dusun setelahnya ini memang aksesnya sedang rusak karena dampak dari banjir dan juga longsor, sehingga tidak mudah dilalui bagi kendaraan roda 4, sehingga yang bisa untuk mencapai titik tersebut adalah hanya kendaraan roda 2, namun itu pada titik tertentu saja, sehingga setelahnya hanya bisa berjalan kaki. Nah, untuk itu perlu diwaspadai juga bagi warga yang melintas di wilayah ini. Namun memang ini merupakan daerah terisolir karena akses dari manapun ini terputus akibat adanya longsor dan juga banjir, sehingga ini memang tidak bisa diakses secara terbuka seperti itu. Nah, untuk perlu diketahui juga saudara, di Kecamatan Petung Kriono ini ada setidaknya 9 desa. 9 desa ini yang terdiri dari setidaknya 41 dusun. Semua dusun-dusun di sini terisolir karena akses jalan terputus dampak dari banjir dan juga longsor. Nah, ini hari ini sedang dimaksimalkan tidak hanya di titik untuk pencarian korban saja, namun tersebar di beberapa titik dusun setempat untuk bisa diperbaiki akses jalannya. Entah itu dengan menggunakan ekskavator untuk membuka jalan atau dengan membuka jalur baru melalui hutan. Hal ini kenapa dilakukan? Karena di tempat saya berdiri, di sebelah kiri saya saudara, bisa saya tunjukkan kepada Anda, di sebelah kiri saya ini adalah Puskesmas Kecamatan Petung Kriono, dan ini merupakan satu-satunya pusat kesehatan masyarakat yang bisa diakses di Kecamatan Petung Kriono ini. Jadi dari 9 desa dan 41 dusun itu, semua pusat kesehatan itu hanya terpusat di puskesmas ini. Karena memang di sini medannya adalah berlereng-lereng, berbukit-bukit, sehingga tidak mudah untuk para warga yang terisolir bisa mengakses kesehatan, sehingga mereka harus dan terpaksa membuka jalur hutan untuk berjalan kaki setidaknya kurang lebih 1-2 jam untuk bisa mengakses kesehatan, yakni mengakses logistik dan juga obat-obatan seperti itu. Perlu Anda ketahui juga saudara bahwa setelah kejadian Senin malam longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono ini juga berdampak pada dusun-dusun dan juga desa-desa di sekitar Kecamatan Petung Kriono ini, karena dampak dari longsor ini mengakibatkan tidak hanya jalan terputus namun juga aliran listrik terputus dan juga aliran air juga terputus, sehingga masyarakat kesulitan untuk yang pertama mendapatkan akses internet, kesulitan untuk menelpon jaringan telepon, kemudian kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih, dan juga karena jalan terputus otomatis akses perdagangan juga terputus. Apalagi walaupun masyarakat sebagian besar adalah petani dan juga peternak, namun mereka tidak bisa berdagang dan juga tidak bisa mendapatkan sembako seperti itu, sehingga akses perdagangan juga terhambat dan logistik mereka juga terhambat. Kalau bisa digambarkan di posisi saya berdiri sendiri di sini, ini di belakang saya memang ada posko kesehatan dan juga posko untuk para korban. Namun di 1 kilometer di bawah ke arah kanan saya ini adalah posko logistik, di mana setidaknya posko logistik itu bisa membuat setidaknya 5.000 bungkus nasi yang nanti akan disebarkan kepada dusun-dusun daerah yang terisolir seperti itu. Baik, ada 2 jenazah hari ini yang ditemukan oleh petugas gabungan BPBD, di mana 1 jenazah sudah teridentifikasi di Puskesmas Petung Kriono, sementara 1 jenazah lagi masih dalam perjalanan ke Puskesmas. Dan saudara, memang aktivitas warga terhambat karena dibatasi kegiatannya. Ada 9 desa yang paling tidak
hingga hari ini masih dibatasi karena jalannya terisolasi dan kemungkinan akan dibersihkan dan juga dibuka akses dengan membuka hutan. Terima kasih Gina Wirana atas laporan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, di hari keempat pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, petugas gabungan kembali menemukan korban tewas yang diyakini anak perempuan dan sekretaris Desa Kasimpar yang selama 3 hari sebelumnya dinyatakan hilang. Satu jenazah yang diduga adalah beratas nama Aurel, berumur 14 tahun, anak perempuan dari sekretaris Desa Kasimpar yang berhasil ditemukan pada hari ini. 300 meter di dekat rumahnya di area persawahan. Baik, alhamdulillah pada hari keempat ini, masih pagi hari ini kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Siva Zara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal 3 lagi ini bisa hari ini kita selesaikan. Itu ditemukan di titik mana itu, Dan? Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, bukan di area persawahan setelah jalan. Area pencarian yang tadinya kemarin kita menyusur sungai sudah kita hentikan, jadi kita fokus di area 1, 2, dan 3, area di bawah Pak Carik, kemudian area Bertasok itu, kemudian satu lagi di bawah kafe. Ini korban langsung dibawa ke rumah? Langsung dimakamkan di Desa Kasimpar. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi pencarian, karena hingga saat ini masih ada 2 orang yang dinyatakan hilang akibat bencana longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya di lokasi. Bene, selamat pagi. Tadi sempat ada wawancara dengan Kabasarnas Semarang bahwa disebutkan pencarian dipersempit begitu di daerah kafe. Seperti apa fokus yang Anda lihat saat ini di sana? Ya, selamat pagi dan juga saudara, memang berdasarkan informasi yang kami terima untuk di hari keempat proses pencarian dan juga evakuasi ini, wilayah yang difokuskan ini dipersempit begitu. Dari kemarin ini ada 4 sektor setidaknya, kini jumlah wilayah atau sektor ini berkurang menjadi 3 sektor karena difokuskan di titik salah satu titik terdampak yang saya kabarkan di tempat ini merupakan tempat rumah atau dari sekretaris Desa Kasimpar, yaitu Pak Sularso begitu. Nah, terkait tadi juga ada penemuan satu jenazah lainnya di titik saya mengabarkan. Nah, saya mau coba bertanya sedikit dengan safety officer di sektor 1, yakni Handoko dari Basarnas. Pak Handoko, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV. Tadi untuk penemuan jenazah satu lainnya yang tadi pagi ditemukan sekitar pukul 7:30 pagi begitu, Pak? Ya, tadi ditemukannya di area persawahan yang dimana korban teridentifikasi atas nama Aurel. Tadi kita teman-teman itu melakukan pencarian dengan menggunakan Alkon. Kebetulan korban juga muncul kelihatan, lalu kita evakuasi. Pak, terkait ini proses selanjutannya pencariannya ini sudah mengerahkan alat seperti apa aja, Pak? Ini kalau bisa dijelaskan. Ya, saat ini kita peralatan yang digunakan yaitu Alkon, pompa air untuk mengalirkan lumpur-lumpur yang tertimbun. Lalu untuk operasi kita bagi 2. Di sektor 1 yang dimana di wilayah Pak Carik, yang kedua di sekitar jembatan karena banyaknya korban yang dari kemarin sampai hingga saat ini tadi ditemukan. Pak, berarti untuk wilayah yang dilakukan proses pencarian dan evakuasi ini kan ada 3 sektor, di mana sektor 1 sendiri ini terbagi menjadi 2 begitu ya, Pak? Ya, betul. Pak, kemarin saya sempat memantau di daerah atas ini, teman-teman dari Basarnas juga TNI Polri ini sempat melakukan proses pencarian juga. Tapi sekarang fokusnya agak bergeser ke bawah. Bisa dijelaskan, Pak, mengapa? Siap, karena ada pekerjaan di atas yang dimana di wilayah Pak Carik itu kalau misalkan teman-teman ada pekerjaan di bawah nanti bisa membahayakan teman-teman. Makanya saya dorong ke bawah lebih safety untuk teman-teman bekerja begitu. Pak, rencananya target untuk hari ini akan dilangsungkan proses pencarian dan evakuasi sampai pukul berapa, Pak? Kalau kita kondisional, tergantung cuaca juga ada perintah dari posko.
Pak, ini kan kalau saya lihat dari pantauan, ini agak sedikit berkabut dan juga agak mendung. Antisipasi yang akan dilakukan dari Bapak selaku safety officer di sektor 1 ini seperti apa? Ya, untuk antisipasinya ketika hujan turun kita hentikan operasi. Berarti saya mau tekankan, berarti kalau semisal ini akan ada turun hujan begitu Pak di wilayah pencarian dan evakuasi, ini teman-teman dari tim gabungan juga akan langsung bergerak untuk mundur begitu Pak? Siap, kita tarik semuanya karena untuk keselamatan teman-teman yang di lapangan. Berarti ini masih ada potensi longsor susulan kalau bisa dikatakan, kalau semisalnya nanti ada hujan lebat susulan begitu ya Pak? Ada, karena di atas ada rekahan yang cukup lebar begitu. Siap, terima kasih Pak Handika atas kesempatannya. Nah, Yan dan juga saudara, memang tadi dikatakan bahwa proses pencarian ini masih terus berlanjut, begitu di sektor 1 dan juga sektor 2 tepatnya. Namun untuk sektor 1 sendiri ini dibagi menjadi 2 daerah, yaitu sektor 1A dan sektor 1B, begitu tepatnya di sekitaran atau area rumah Sekretaris Desa Kasimpar, yakni Sularso, yang diketahui memang barusan saja tadi pagi setengah 8 pagi ini satu jenazah yang teridentifikasi maksud kami atas nama putri dari Sekretaris Desa Kasimpar, yakni Aurel, ini sudah dibawa menuju ke puskesmas, dan berdasarkan pantauan kami memang sempat dilakukan proses evakuasi kemarin di sebelah atas sana. Namun untuk hari ini proses evakuasi difokuskan di titik bawah, ya ini area persawahan begitu, karena mengingat di atas sana ini sedang dilakukan pekerjaan karena adanya potensi retakan yang terjadi di jalan atas, sehingga ini tadi Handika menyampaikan kepada kami selaku safety officer untuk mengerahkan para tim gabungan ini bekerja di area bawah, karena bisa saja sewaktu-waktu potensi longsor susulan ini bisa terjadi, ditambah dengan jika nantinya ada turun hujan begitu, ini berpotensi akan terjadi longsor susulan di daerah Desa Kasimpar, tepatnya di sektor 1 wilayah pencarian dan proses evakuasi saat ini. Begitu Yan. Bene, Anda sebutkan tadi bahwa memang dipersempit begitu pencarian hingga saat ini ada di 2 sektor 1 dan sektor 2. Sektor 1 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas memang tidak direkomendasikan karena memang dikhawatirkan akan adanya longsor susulan begitu. Tapi saya lihat di gambar terbaru yang Anda kirimkan, Bene, belum juga ada alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Sebetulnya apa kendalanya? Ya, Yan dan juga saudara, kalau bisa saya ceritakan kepada Anda selama saya 3 hari berada di lapangan, memang salah satu kendala yang dirasakan para petugas di lapangan ini terkait dengan kelancaran begitu ya, ini adalah akses jalan menuju ke lokasi TKP di mana titik saya berdiri ini masih terjadi timbunan longsor begitu di sepanjang jalan, di daerah atas juga masih tertimbun longsor, begitu juga di daerah di bawah gitu masih tertimbun tanah longsor dan juga rerombohan pepohonan, dan ini yang menyulitkan para petugas terkait dengan proses evakuasi untuk nantinya jika sewaktu-waktu ditemukan jenazah lainnya. Nah, tadi pagi juga terkait dengan penemuan jenazah ini para petugas masih menggunakan cara manual, di mana para petugas ini masih menandu untuk jenazah ke area atas, tidaknya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar, untuk nantinya dibawa oleh mobil evakuasi untuk menuju ke posko utama, yakni Puskesmas Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau memang tadi berdasarkan informasi yang kami terima, memang hari ini sudah diterjunkan setidaknya ada 3 unit alat berat, namun untuk unit alat beratnya ini masih berukuran medium karena medan yang terjal dan juga jalanan yang sempit. Ini merupakan tantangan utama dari unit-unit alat berat ini untuk masuk dan membersihkan sisa-sisa tanah longsor dan juga rerombohan pepohonan yang kita ketahui ini memampang di sepanjang jalan menuju ke lokasi saya berdiri. Begitu, Yan. Ya, akses yang sulit, juga pohon yang roboh juga menjadi kendala bagi alat berat untuk datang ke lokasi kejadian ataupun lokasi longsor. Dan Bene, ini difokuskan di 2 titik, di sektor 1 dan sektor 2, di mana disebutkan tadi bahwa sektor 1 ini juga merupakan kafe dan juga permukiman begitu. Bisa digambarkan kepada kami seperti apa sebetulnya lokasi longsor yang dipersempit ini? Apakah memang permukiman warga yang padat penduduk atau seperti apa? Karena memang ada kafe juga yang ada di sana.
Ya, Yan dan juga saudara, saya coba memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi sebenarnya di sektor 1 dan saya coba perlihatkan ini di sebelah kanan saya. Memang ini adalah dampak dari tanah longsor begitu, di mana diketahui pada saat kejadian di tanggal 20 Januari yang lalu, tepatnya setengah 6 sore, ini longsoran tanah di Desa Kasimpar ini terjadi dan setidaknya merobohkan ada 2 rumah begitu, Yan, yang kami ketahui ini adalah rumah sekretaris Desa Kasimpar yakni Sularso dan juga salah satunya rumah dari pendeta di Desa Kasimpar yang juga merupakan pendeta di Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Namun dari informasi yang kami terima memang untuk pendeta Kasimpar sendiri ini berhasil mengevakuasi diri karena pada saat kejadian beliau sudah tidak ada di rumah, sehingga memang dari info yang kami terima sampai dengan saat ini untuk keluarga sekretaris desa di Desa Kasimpar yakni Sularso begitu, untuk istri dan juga anaknya juga korban dari tanah longsor, dan juga dari informasi yang kami terima ada beberapa penduduk atau masyarakat yang sempat berteduh di rumah sekretaris Desa Kasimpar yakni Sularso karena mengingat pada saat kejadian ini turun cukup lebat dan tidak kunjung henti, sehingga masyarakat yang naik motor begitu berkendara untuk pulang ini sempat mampir ke rumah sekretaris desa hingga akhirnya tak disangka kejadian tanah longsor ini terjadi dan hingga membuat rumah sekretaris desa Kasimpar Sularso ini terbenam tanah longsor begitu, Yan. Ya, Bene, informasi terakhir ada 2 jenazah yang ditemukan pada pagi ini. 1 jenazah sudah teridentifikasi dan memang sudah berada di Puskesmas Petung Kriono. Kemudian 1 jenazah lagi masih dalam perjalanan dari lokasi ke Puskesmas. Kemudian bisa digambarkan, Bene, dari lokasi menuju Puskesmas bagaimana aksesnya, seberapa jauh, karena hingga saat ini dari ditemukannya tadi pagi hingga saat ini 1 jenazah belum sampai ke Puskesmas Petung Kriono. Ya, yang terkait dengan akses jalan dari lokasi tempat saya berdiri hingga setidaknya jenazah ini bisa diangkut oleh mobil evakuasi, memang jalanannya cukup terjal, di mana ini kami tadi untuk bergerak menuju ke lokasi saja ini harus menuruni lereng bukit setidaknya dari Desa Kasimpar di Gereja Kristen Jawa Kasimpar ini harus menempuh perjalanan berjalan kaki sekitar 15 menit atau 1 hingga 2 km begitu, menuruni tebing dan juga lereng yang membelah hutan, sehingga ini juga kendala atau tantangan utama dari para tim relawan juga tim gabungan ini untuk mengevakuasi korban, karena memang unit alat berat untuk membersihkan longsoran ini belum bisa sampai ke titik atau lokasi tempat saya berdiri, karena memang di titik-titik lain, di jalur-jalur lain ini masih terjadi longsoran dan juga timbunan tanah serta reruntuhan pepohonan, sehingga memang ini para petugas masih berjibaku begitu ketika nantinya memang ditemukan jenazah lainnya begitu. Ini masih menggunakan cara manual dengan ditandu untuk menaiki lereng bukit untuk setidaknya sampai di Gereja Kristen Jawa Kasimpar, di mana akses mobil terakhir ini bisa sampai di sana dan akhirnya nantinya akan dibawa ke posko utama, yaitu di Puskesmas Petung Kriono Kabupaten Pekalongan. Begitu, Yan. Ya, artinya untuk mengantarkan ataupun mengevakuasi 1 jenazah dari lokasi kejadian menuju ke Puskesmas terkendala dengan kondisi di lapangan yang terjal dan juga lereng gunung, dan proses pencarian dipersempit hari ini, saudara, menjadi sektor 1 dan sektor 2 dan terus difokuskan untuk mencari 2 korban hilang lainnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya melaporkan langsung dari lokasi longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Saudara, di hari keempat pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, petugas gabungan kembali menemukan korban tewas yang diyakini anak perempuan dari sekretaris Desa Kasimpar yang selama 3 hari sebelumnya dinyatakan hilang. 1 jenazah yang diduga adalah Aurel, umur 14 tahun, anak perempuan dan sekretaris Desa Kasimpar. Ini berhasil ditemukan pada hari ini, pada pagi tadi tepatnya, dan 300 meter di dekat rumahnya di areal persawahan. Baik, alhamdulillah pada hari keempat ini, masih pagi hari ini kita berhasil menemukan almarhumah Aurel Siva Zara
putri dari Pak Carik, Pak Satgas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal 3 lagi ini bisa hari ini kita selesaikan. Itu ditemukan di titik mana itu dan? Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, bukan di area persawahan setelah jalan. Area pencarian yang tadinya kemarin kita menyusur sungai sudah kita hentikan, jadi kita fokus di area 1, 2, dan 3, area di bawah Cari, kemudian area Bertasok itu, kemudian satu lagi di bawah kafe. Ini korban langsung dibawa ke rumah. Langsung dimakamkan di Desa Kasiparu. Saudara, dengan ditemukannya 2 jenazah pada pagi ini korban dari longsor di Pekalongan, artinya ada total 24 korban tewas yang telah ditemukan dan 2 lagi masih dicari hingga saat ini di sektor 1 dan sektor 2 di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Sesaat lagi Breaking News Kompas TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.